Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I want to show about the Louvre Museum. Before I start, let me introduce myself. My name is Ratna Sari. I am a student of Makassar Tourism Polytechnic and study program Tourism Destination. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai latar belakang Museum Louvre. Museum Louvre adalah museum seni terbesar sekaligus monumen bersejarah yang terletak di jantung kota Paris, Prancis, tepatnya di Rive Droit Seine di Paris, Prancis. Dahulu bangunan ini merupakan istana kerajaan Paris dan sekarang menjadi museum yang paling banyak dikunjungi di dunia pada tahun 2017 dengan jumlah wisatawan sebanyak 8,1 juta. Hingga museum ini mendapat peringkat pertama secara nasional dan global. Museum ini dibuka pada tanggal 10 Agustus 1793 dengan 537 lukisan yang dipamerkan, yang diperoleh dari properti gereja dan kerajaan yang disita oleh pemerintah Prancis. Karena masalah struktural bangunan, museum ini ditutup pada tahun 1796 hingga tahun 1801. Jumlah koleksi meningkat di bawah pemerintahan Napoleon dan berganti nama menjadi Musée Napoleon. Setelah kekalahan Napoleon, karya-karya yang disita dikembalikan pada pemilik aslinya. Koleksi museum ditingkatkan lagi selama pemerintahan Louis XVIII dan Charles X, dan selama masa Imperium Prancis kedua, museum berhasil memperoleh sebanyak 20.000 koleksi. Koleksi museum terus meningkat sejak masa Republik Prancis ketiga. Pada tahun 2008, koleksi museum dibagi menjadi 8 departemen kuratorial. Koleksi Mesir kuno, benda purbakala dan dari Timur Dekat, Yunani, Etruskan, Romawi, seni Islam, patung, seni dekoratif, seni lukis, cetakan, dan seni gambar. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai latar belakang Paris sebagai destinasi pariwisata. Paris adalah ibu kota Prancis, terletak di Sungai Seine di utara Prancis. Kota Paris pada batas administrasinya memiliki penduduk sebanyak 2.167.994 jiwa. Paris sebagai ibu kota Prancis adalah kota terbanyak yang dikunjungi ketiga di dunia. Paris memiliki beberapa museum-museum terkenal di dunia, termasuk Louvre yang pada tahun 2014 adalah museum kedua yang paling banyak dikunjungi di dunia. Adapun tempat wisata lainnya yang terkenal adalah Menara Eiffel, dan di dekat Paris terdapat Istana Versailles, dahulu digunakan sebagai istana raja-raja Prancis namun kini menjadi museum. Adapun beberapa tempat wisata yang terkenal di Paris yaitu Museum Louvre, Menara Eiffel, Notre Dame de Paris, Pont des Arts. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai atraksi, aksesibilitas, dan amenitas Museum Louvre. Untuk yang pertama adalah atraksi. Sesuatu yang bisa kita lakukan dan kita lihat di Museum Louvre adalah mempelajari sejarah kota Paris dan Prancis melalui koleksi-koleksi yang ada di museum dari berbagai peradaban. Mengamati ribuan karya seni yang indah yang dirancang seniman ternama, menjelajahi ruangan museum yang dibangun dengan arsitektur megah, bisa melihat benda-benda seni yang ditampilkan meliputi patung-patung, lukisan-lukisan dari berbagai temuan arkeologi dari berbagai peradaban yang terkenal seperti lukisan Mona Lisa. Dan sesuatu yang bisa kita beli di Museum Louvre adalah wisatawan yang berkunjung bisa membeli cenderamata di lokasi museum, membeli audio guide untuk mempermudah wisatawan dalam menjelajahi museum. Aksesibilitas Museum Louvre.
Museum Louvre memiliki lokasi yang strategis, yaitu di pusat kota Paris. Museum ini bisa diakses melalui transportasi apapun, seperti transportasi publik yaitu metro, subway, melalui trek Louvre Tivoli yang merupakan lain satu dan jaringan metro kota Paris yang memiliki 14 buah lain metro. Kemudian infrastruktur jalan yang bagus karena berada di pusat kota. Terdapat 3 pintu masuk menuju Museum Louvre. Yang pertama melalui piramida kaca yang berada di tengah, melalui pusat perbelanjaan bawah tanah, dan yang ketiga adalah melalui Porte de Lyon. Amenitas Museum Louvre. Amenitas yang tersedia di Museum Louvre adalah tersedia elevator atau lift, restoran, kafe, eskalator, cloakroom atau ruang penitipan mantel, helm, dan kereta bayi bagi pengunjung. Tersedia wifi, auditorium, toko buku, dan pusat perbelanjaan. Kemudian kelebihan dan kekurangan atraksi, aksesibilitas, dan amenitas dari Museum Louvre. Kelebihan dan kekurangan dari atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Kelebihan dan kekurangan amenitas. Untuk kelebihannya, Museum Louvre menambah wawasan pengetahuan mengenai peradaban dari berbagai penjuru dunia dan dari Museum Louvre. Kemudian dengan adanya museum ini, koleksi-koleksi baik itu patung, lukisan, dan koleksi lainnya bisa terjaga sehingga generasi kedepannya dapat melihat dan mempelajari secara langsung. Koleksi-koleksi yang ada di museum ini dapat dibuatkan replika untuk tujuan pendidikan dan sebagainya. Namun kekurangan dari atraksi Museum Louvre adalah ada beberapa koleksi museum yang tidak boleh disentuh. Kemudian pengunjung atau wisatawan dilarang untuk menggunakan cahaya kamera pada saat mengambil gambar. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari aksesibilitas Museum Louvre. Untuk kelebihannya yaitu mudah dijangkau karena berada di pusat kota. Di masa pandemi, pengunjung bisa memesan tiket secara online. Namun, adapun kekurangan dari aksesibilitas Museum Louvre adalah masih dikenakan biaya tiket masuk, dan walaupun sudah tersedia tiket secara online, antrian pengunjung yang sangat panjang karena kurangnya akses pintu masuk menuju museum. Kelebihan dan kekurangan amenitas di Museum Louvre. Untuk kelebihannya itu fasilitas yang modern seperti halnya elevator, eskalator yang memudahkan pengunjung menjelajahi museum di lantai atas, dan hal ini bermanfaat untuk pengunjung lanjut usia, ibu dan bayi, maupun pengunjung yang disabilitas. Kemudian tersedia restoran, pusat perbelanjaan yang dapat memenuhi kebutuhan pengunjung dan sebagainya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.